Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurholis Teguh Imani. Eh, di sini saya akan menyampaikan hasil pekerjaan saya, yakni adalah UTS dari kuis fisika. Berikut adalah hasil pekerjaan saya. Berikut adalah hasil pekerjaan saya. Sebentar. Soal pertama adalah ada sebuah gaya eh, F1 100 N dengan sudut 45 derajat dan F2 mendatar sebesar 200 N. Kita hitung besar resultan gaya terlebih dahulu karena ini adalah bidang miring memiliki sudut, kita menghitung dari vertikal dan horizontalnya. Yang pertama F1 X, kita menggunakan F1 cos 45 derajat, yakni sama dengan 100 dikali 1/akar 2 menghasilkan kurang lebih 70,71 N. Lalu F1 Y kita menggunakan F1 sin 45 derajat dengan hasil yang sama 100 kali 1/akar 2 menghasilkan kurang lebih 70,71 N. Lalu di sudut yang mendatar F2 kita untuk yang mendatar F2X-nya 200 N dan F2Y-nya 0 N karena tidak ada gerak yang vertikal. Jadi eh, kita hanya menghitung yang horizontal saja 200 N. Nah, kalau kita hitung komponen totalnya, Fx sama dengan F1X ditambah F2X. F1X-nya adalah 70,71 ditambah 200 N, menghasilkan 270,71 N. Fy-nya F1Y ditambah F2Y, 70,71 N ditambah 0, menghasilkan 70,71 N. Lalu kita hitung besar resultannya, FR sama dengan akar dari Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Kita kuadratkan terlebih dahulu, baru kita akar, menghasilkan kurang lebih 279,7924. Ini N ya teman-teman. Lalu kita hitung yang kedua adalah besar usaha dari usaha total yang dari gerak sudut resultan ini. W sama dengan FR dikali D dikali cos theta. Eh, D-nya ini adalah 3 meter karena berdasarkan dari soal D-nya adalah 3 meter. Lalu kita hitung 279 kali 7924 kali 3 cos theta. Kenapa hasilnya satu? Karena yang dihitung adalah gerak mendatarnya. Cos 0 sama dengan 1 sehingga menghasilkan 839,3772 Joule. Lalu soal kedua, ada sebuah benda dijatuhkan dari titik B sampai ke titik G, sedangkan geraknya adalah gerak melalui lintasan yang berbentuk lingkaran dengan ketinggian G itu berada di titik R, di mana R itu adalah setengah H. Lalu kita hitung terlebih dahulu energi potensial di titik P itu seperti rumus M dikali G dikali H. Lalu di titik Q adalah M dikali G dikali H min R. R-nya kita ketahui adalah setengah dari H, maka energi potensial di titik Q adalah M dikali G dikali 0,5 H. Lalu energi kinetik di titik Q adalah setengah M dikali V kuadrat. Lalu kita hitung E total dari P dan E total dari Q. Karena ini gerak jatuh bebas, maka energi kinetiknya adalah nol. Dan kita hitung adalah energi potensialnya saja. Nah, ini MGH sama dengan setengah MV kuadrat ditambah MGH 0,5H. Lalu kita coret terlebih dahulu masanya masing-masing karena sehingga menghasilkan G kali H sama dengan setengah V kuadrat ditambah G setengah H kali setengah H. Kita pindahkan sisi G setengah H ini ke samping sehingga kita kurangi menghasilkan G dikali setengah H juga sama dengan setengah V kuadrat. Lalu setengahnya kita hilangkan menjadi GH
sama dengan V kuadrat. Sehingga V sama dengan akar dari G dikali H. Lalu dalam soal jika M sama dengan 120 kilo dan H sebesar 3 meter, maka V-nya adalah akar dari G kali H. Nah, G kita anggap 10 meter per second gravitasi. Sehingga akar dari 10 kali 3 akar dari 30 sama dengan kurang lebih 5,477 meter per second. Soal ketiga yaitu ada sebuah balok yang meluncur dari sini turun dengan kemiringan 45 derajat tanpa adanya gaya gesek karena licin. Panjang lintasannya adalah 50 meter. Dan akan mendarat meluncur ke area mendatar dengan gaya geseknya 30 N. Berapa yang kita cari adalah sepanjang mana gaya gesek itu bisa menghentikan gerak luncur balok ini. Kita terhitung terlebih dahulu dari energi potensial balok sama dengan M kali G kali H. Karena ini sudutnya miring, kita cari dulu ketinggian dari H-nya itu adalah panjang lintasan 50 dikali sin theta. M dikali G, panjang lintasannya 50 kita masukkan, sin theta 45 derajat. Sin dari 45 derajat adalah 1/akar 2. 50 dikali 1/akar 2 itu menghasilkan 35,36. Jadi energi potensial balok adalah M kali G kali 35,36. Nah, karena energi potensial ini meluncur sampai habis, karena gaya gesek, maka energi potensial yang hilang sama dengan gaya gesek di bidang datar. Maka energi potensial sama dengan W gesek. M dikali G dikali 35,36 sama dengan 30 N dikali D. D ini adalah panjang lintasan agar balok yang meluncur itu berhenti. Sehingga D sama dengan M dikali G dikali 35,36/30. Kita anggap G ini adalah 10 ya, karena gravitasi 10 M per S, maka D sama dengan M dikali 353,6/30. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.